Tuhan, Tuhan itu apa? Tuhan itu lebih besar, lebih kuat, lebih jago dari rasa takut kalian. Tuhan Yesus lebih hebat dari ular. Ular ini kan ciptaan Tuhan, ya kan? Lebih hebat dari hantu. Hantu yang tadi diusir sama Tuhan Yesus. Ini gelap, kecoa, badut, semua itu ciptaan Tuhan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Tuhan. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depanmu. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan ibadah online lagi bersama Kak Ori dan Bang Yohanes. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu seminggu ini di dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Tuhan, hari ini kami hadir kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Bapa yang hadir di setiap rumah adik-adik kami Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, berkati pemain musik kami Tuhan, berkati nanti pemberitaan firman kami Tuhan Yesus yang baik, dan pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Naik
Yuk adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus Juru Selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus Juru Selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita. Ya, adik-adik masih semangat semua, amin? Amin. Kita angkat lagu kita yang kedua, Ye Kasih Yesus Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita saat kurenungkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kemuliaan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu.
memuji Tuhan dengan Kak Ori. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh duduk yang rapi, dilipat tangannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati hati adik-adik sekolah minggu Bapa, agar bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Bapa hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Kau berikan kepada mereka. Begitu juga dengan Kak Kori yang hari ini membawakan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan yang berkata-kata. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu bisa ambil Alkitabnya ya. Kak Kori mau ambil Kak Kori dulu. Oke, ini dia Alkitabnya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari mana? Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 sampai 13. Markus berapa? Ya, Markus 5 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kelas besar yang sudah bisa baca Alkitab, boleh baca Alkitabnya. Dan Kak Kori akan ceritakan apa itu yang tertulis di Markus 5 ayat 1 sampai 13. Kak Kori ceritain dulu ya. Jadi kan adik-adik sekolah minggu, suatu hari Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke suatu daerah. Nama daerahnya itu daerah orang Gerasa. Dan di sana Tuhan Yesus bertemu sama seseorang yang spesial. Siapa itu? Ya, di sana Tuhan Yesus dijumpai sama seseorang yang kerasukan sama roh jahat. Nah, orang yang kerasukan roh jahat ini, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak kondisinya gimana? Tahu? Iya, gimana kondisinya? Yang sudah baca akan tahu orang yang kerasukan roh jahat ini ternyata dia suka tinggal di mana? Di kuburan. Dia tinggal di kuburan. Terus dia itu suka lari-lari. Terus suka teriak-teriak gitu karena dia kerasukan sama roh jahat. Tahu nggak ada sekolah minggu? Saat itu penduduk di sana berusaha untuk merantai atau mengikat orang kerasukan roh jahat ini. Tapi tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Orang yang kerasukan roh jahat ini bisa mematahkan rantainya. Jadi dia nggak bisa diikat. Karena dia nggak bisa diikat, dia nggak bisa dirantai, karena dia punya kekuatan yang bisa mematahkan rantai. Orang yang kerasukan roh jahat ini berkeliaran di kuburan dan dia suka teriak-teriak. Seperti itu adik-adik sekolah minggu ya. Kenapa dia kayak gitu Kak Kori? Ya, dia kayak gitu karena dia dirasuki sama roh jahat. Jadi saat Yesus dan murid-muridnya sampai ke daerah tersebut, orang yang kerasukan roh jahat ini langsung menjumpai Yesus. Dia berkata sama Yesus seperti ini, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apa yang mau kau lakukan di sini? Jangan siksa aku." Kata orang jahat itu, orang yang kerasukan sama roh jahat ini. Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau mengusirnya. Tuhan Yesus mau mengusir roh jahat yang ada, yang hinggap di seorang manusia. Nah, Tuhan Yesus berkata sama roh jahat ini kayak gini, "Pergilah dari tubuh orang ini." Tetapi roh jahat tadi gak mau pergi. Dia bilang, "Jangan usir kami dari daerah ini." Terus roh jahat tadi ditanya sama Tuhan Yesus, "Namamu siapa?" Nah, roh jahat ini langsung berkata, "Namanya siapa?"
legion. Jadi roh jahat ini punya namanya legion. Artinya mereka banyak. Roh jahatnya lebih dari satu. Nah, cerita udah berakhir Kak Kori? Belum berakhir ceritanya. Tadi kan roh jahat ini gak mau diusir. Nah, kemudian roh jahat ini bilang sama Yesus, bilangnya kayak gini, di daerah tebing sana ada sekumpulan babi-babi. Usirlah kami ke tempat babi-babi itu. Jadi akhirnya Tuhan Yesus mengusir roh jahat tadi ke tempat kawanan babi. Seketika itu juga roh jahatnya pindah ke kawanan babi. Dan tahu nggak apa yang terjadi sama kawanan babi itu? Nah, ketika roh jahatnya masuk ke babi-babi, nah babinya itu lompat dari tebing dan masuk ke jurang. Endingnya sih kawanan babi mati. Yang itulah yang tertulis di Markus 5 ayat 1 sampai 13. Loh, ini cerita tentang apa sih Kak Kori? Nah, adik-adik sekolah minggu bisa lihat gambar yang sudah Kak Kori sediakan di belakang. Nah, ini dia yang Kak Kori bilang tadi. Kak Kori sediakan gambar di belakang. Nah, hari ini kita belajar apa? Nah, kita belajar dari Markus 5 ayat 1 sampai 13 itu tentang takut dan percaya. Nah, takut itu apa sih Kak Kori? Takut itu adik-adik adalah suatu perasaan yang kita rasa jika kita tidak nyaman terhadap sesuatu, tidak nyaman atau kita bisa jadi gentar kalau menghadapi sesuatu, itu akan menghasilkan namanya rasa takut. Nah, Kak Kori mau tanya sama adik-adik di rumah, apa yang adik-adik sekolah minggu takuti? Apa yang adik-adik sekolah minggu takuti? Nah, pada gambar ini Kak Kori ada sediakan 5 gambar. Apakah adik-adik sekolah minggu di rumah itu takut gak sama gelap? Nah, atau adik-adik sekolah minggu ada takut sama ular? Iya kan? Atau adik-adik sekolah minggu ada yang takut sama badut? Badut itu lucu Kak Kori, iya. Tapi ada orang yang takut sama badut. Nah, apa adik-adik sekolah minggu di rumah kalau ada kecoa menjerit, seperti itu, ya kan, takut sama kecoa? Atau adik-adik sekolah minggu di rumah takut sama hantu? Ayo, adik-adik sekolah minggu takut sama yang mana? Kalau Kak Kori ditanya dari 5 ini, mana yang Kak Kori takutin? Kak Kori takut sama ular. Kak Kori kok lihat ular langsung jerit, langsung lari. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah mungkin punya rasa takut di luar yang 5 ini. Mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang takut sama anjing. Kalau lihat anjing dia ketakutan lari, ya kan? Atau ada yang takut sama cicak. Ya, rasa takut itu banyak jenisnya, ya kan adik-adik sekolah minggu? Iya, rasa takut itu adik-adik sekolah minggu bukan hanya dimiliki sama anak-anak, ya kan? Orang dewasa kayak Kak Kori juga punya rasa takut. Jadi setiap orang itu punya rasa takut. Rasa takut itu adalah hal yang wajar. Terus apa yang mau kita pelajari hari ini Kak Kori? Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Nah, cara mengatasinya itu dengan ini ada Kak Kori gunakan kata percaya. Kak Kori tulis percaya. Percaya itu apa sih artinya Kak Kori? Percaya itu artinya adalah yakin sesuatu itu nyata. Percaya itu artinya yakin
yakin sesuatu itu nyata. Loh, maksudnya ini gimana sih Kak Kori? Aku bingung. Nah, Kak Kori jelasin. Tadi kita sudah dengar cerita dari Markus 5 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari manusia yang kerasukan. Nah, berdasarkan cerita tadi, Kak Kori mau tanya, setan atau roh jahat itu punya kekuatan apa tidak? Ada yang bisa jawab pertanyaan Kak Kori nggak? Setan itu punya kekuatan apa tidak? Punya. Benar sekali. Berdasarkan cerita tadi kan orang yang kerasukan roh jahat itu dia nggak bisa dirantai. Kalau dirantai dilepaskannya. Berarti orang yang kerasukan roh jahat tadi dia punya kekuatan yang besar gara-gara dia dimasuki sama setan, sama roh jahat. Jadi setan itu punya kekuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setan yang punya kekuatan tadi bisa dikalahkan? Bisa? Iya, benar sekali. Siapa yang mengalahkannya? Ayo coba. Tadi siapa yang mengusir roh jahat itu? Tuhan Yesus, benar sekali. Berarti Kak Kori mau tanya, Tuhan Yesus itu punya kekuatan apa tidak? Punya dong ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling besar kekuatannya? Tuhan Yesus apa setan? Siapa yang paling besar kekuatannya? Tuhan Yesus apa setan? Kak Kori tanya. Ih, pintar kali adik-adik sekolah minggu. Benar sekali, Tuhan Yesus yang paling besar kekuatannya. Tadi Tuhan Yesus bisa musir setan. Dia memerintahkan setan-setan untuk keluar dari manusia dan pergi ke kawanan babi. Nah, setannya nurut apa tidak? Nurut. Berarti di sini siapa yang lebih kuat? Tuhan Yesus apa setan? Tuhan Yesus. Nah, berdasarkan tadi Kak Kori mau kembali ke sini, yakin sesuatu nyata. Yang mau kita yakini apa sih Kak Kori? Yang mau kita yakini itu adalah bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu lebih besar, lebih kuat, lebih jago dari rasa takut kalian. Tuhan Yesus lebih hebat dari ular. Ular ini kan ciptaan Tuhan, ya kan? Lebih hebat dari hantu yang tadi diusir sama Tuhan Yesus. Ini gelap, kecoa, badut, semua itu ciptaan Tuhan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Tuhan. Jadi Kak Kori, gimana cara mengatasi rasa takut? Cara mengatasi rasa takut itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus lebih besar dan lebih kuat. Jadi kalau ada hantu lewat, ada lewat pocong, aku nggak perlu takut, ya kan? Kenapa? Orang Tuhanku lebih kuat dari setan. Orang setan lari terbirit-birit sama Tuhan Yesus. Jadi ada sekolah minggu di rumah harus bisa apa tadi? Mengatasi rasa takut dengan cara mengingat apa? Mengingat bahwa apa? Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu lebih besar, lebih kuat. Jadi ini semua kalah dibanding sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu keren, ya kan? Semuanya kalah. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan rasa takut lagi sama hantu, gak takut lagi sama gelap, ya kan? Kalau ada kecoa, jangan takut, ya kan? Kecoanya diusir. Ya, seperti itulah firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Nah, Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu di rumah sekarang menjadi lebih pemberani, ya kan?
Nggak takut lagi nanti kalau malam-malam gelap, ya kan? Berani ke kamar mandi sendiri, ya kan? Berani kalau misalnya tidur sendiri kalau udah dewasa, ya kan? Nah, seperti itu yang kita pelajari hari ini. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekian firman Tuhan hari ini. Ya, Kak Kori mau doa penutup. Adik-adik sekolah minggu di rumah bisa ditutup Alkitabnya, dan jangan lupa tangannya dilipat. Kita mau berdoa menghadap Tuhan harus sopan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya biarlah firman-Mu yang mengajari kami untuk menghadapi rasa takut kami dengan mengandalkan dan mengingat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus itu lebih hebat, lebih kuat, dan lebih jago dari apapun yang ada di dunia ini. Biarlah Bapa, semakin hari kami semakin menjadi anak-anak yang pemberani dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Bapa anak-anak sekolah minggu, berkati sekolahnya, berkati juga kedua orang tuanya, dan cukupkan kebutuhannya. Bahkan Tuhan Yesus yang melayani hari ini, pemain musik, WL dan singer, pembawa firman, dan juga kameramen, Tuhan yang memberkati dan membalas berpuluh kali ganda. Biarlah Bapa, ibadah sekolah minggu kami ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, senang gak tadi dengar firman Tuhan? Bagaimana cara mengatasi rasa takut, ya kan? Dengan percaya dan mengingat bahwa Tuhan Yesus kita itu lebih kuat dari apapun, ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah sekarang bisa jadi anak yang pemberani. Oke, Kak Kori mau kasih pengumuman. Minggu depan kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik sekolah minggu pakaian yang rapi tetap ya. Dan jangan lupa buka YouTube channel kita Bethlehem Tabga dan ikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan benar. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.